Yesterday, December the 13th, at around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. He was found near a farmhouse outside the city of Tikrit in a swift raid conducted without casualties. And now the former dictator of Iraq will face the justice he denied to millions. Pada tanggal 13 Desember 2003, ratusan prajurit militer Amerika Serikat menyisir sebuah kawasan pertanian terpencil di Adau, sebuah kota kecil dekat Tikrit, Irak. Mereka sedang menjalankan misi rahasia beresiko tinggi dengan nama sandi Operasi Red Dawn. Tujuan utama operasi ini hanya satu, menemukan manusia paling dicari di muka bumi saat itu, mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Saddam Hussein bukanlah sosok sembarangan. Selama lebih dari 24 tahun, ia memimpin Irak dengan kekuatan mutlak. Ia membangun rezim militer yang sangat kuat, mengontrol sebuah kehidupan rakyatnya, dan berulang kali terlibat dalam konflik besar, mulai dari perang Irak-Iran, perang Teluk, hingga perselisihan berkepanjangan dengan negara-negara barat. Bagi para pengikutnya, ia adalah pemimpin karismatik yang tidak bisa ditundukkan. Bagi para penentangnya, ia adalah seorang diktator yang memerintahkan dengan intimidasi dan kekerasan. Namun pada malam musim dingin di bulan Desember itu, pemandangan yang ditemukan oleh pasukan khusus Amerika Serikat sangat bertolak belakang dengan citra penguasa tangguh yang selama ini melekat padanya. Di balik sebuah gubuk tanah liat yang tampak terbengkalai, tersembunyi sebuah lubang kecil berkedalaman 2 meter yang dikenal sebagai spider hole. Di dalam lubang sempit, gelap, dan kotor itulah Saddam Hussein menghabiskan hari-hari pelariannya, tanpa kemewahan istana, tanpa pengawal ribuan prajurit, dan tanpa sisa-sisa kekuasaan politiknya. Penangkapan malam itu mengakhiri perburuan besar-besaran yang berlangsung selama 9 bulan, melibatkan ribuan personel militer serta kerja keras jaringan intelijen internasional. Perburuan ini bukan sekedar mengejar seorang buronan, melainkan upaya membongkar jaringan kerabat dan pengawal pribadi yang sengaja dirancang untuk melindungi sang mantan presiden dari teknologi pelacakan paling canggih di dunia. Lantas bagaimana seorang pemimpin yang tadinya menguasai seluruh aparatur negara dan tentara Irak bisa terpojok hingga bersembunyi di dalam lubang tanah? Langkah-langkah intelijen apa yang akhirnya berhasil menembus brigade kerahasiaannya yang membentenginya selama berbulan-bulan? Inilah kisah mendalam di balik perburuan dan penangkapan Saddam Hussein dalam Operasi Red Dawn. Untuk memahami bagaimana Saddam Hussein bisa berakhir di dalam lubang persembunyiannya itu, kita harus menarik mundur waktu ke bulan Maret 2003. Pada saat itu, pasukan koalisi internasional pemimpin Amerika Serikat secara resmi melancarkan invasi militer ke Irak, sebuah operasi yang diberi nama Operation Iraqi Freedom. Invasi ini didasari atas tuduhan bahwa rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dan menyembunyikan jaringan teroris internasional. Meskipun angkatan bersenjata Irak memiliki jumlah personel yang besar, keunggulan teknologi, serangan udara yang masif, dan kecepatan pergerakan pasukan koalisi membuat lini pertahanan Irak lumpuh hanya dalam hitungan minggu. Puncak terjadi pada tanggal 9 April 2003 ketika pasukan Amerika Serikat berhasil menembus jantung kota Baghdad. Hari itu menjadi simbol runtuhnya rezim Partai Ba'ath yang telah berkuasa selama lebih dari 2 dekade. Dunia menyaksikan momen bersejarah ketika patung raksasa Saddam Hussein di lapangan Firdaus dirobohkan oleh warga lokal bersama tentara Amerika. Namun di tengah kekacauan dan ambruknya pemerintah pusat, muncul satu pertanyaan besar, di mana keberadaan Saddam Hussein? Saddam Hussein tidak tewas dalam gempuran udara di istana-istananya, dan ia juga tidak tertangkap dalam pertempuran pemburuan ibu kota. Begitu Baghdad jatuh, Saddam beserta 2 putranya, Uday dan Qusay, langsung menghilang ke dalam sistem bawah tanah yang sudah mereka siapkan jauh sebelum perang dimulai. Saddam menyadari bahwa melarikan diri ke luar negeri atau bersembunyi di kota besar seperti Baghdad sangatlah beresiko. Sistem pengawasan udara dan intelijen sinyal Amerika Serikat mampu mencegah hampir semua bentuk komunikasi elektronik.
Oleh karena itu, Saddam mengambil keputusan taktis untuk kembali ke tanah kelahirannya, wilayah yang dikenal sebagai segitiga Sunni, khususnya di sekitar kota Tikrit dan kawasan perdesaan Adaur. Wilayah ini adalah basis kekuatan tradisional klan dan sukunya, suku Al-Bu Nasir. Di kawasan inilah Saddam merasa paling aman karena norma adat lokal mewajibkan anggota suku untuk melindungi pemimpin mereka dari ancaman pihak luar. Selama masa pelariannya, Saddam sengaja memutus seluruh akses ke teknologi modern. Ia tidak lagi menggunakan telepon genggam, radio, atau transmisi satelit. Sebagai gantinya, Saddam bergerak secara konstan dari satu rumah aman ke rumah aman lainnya setiap beberapa hari. Pelariannya ini hanya dibantu oleh lingkaran dalam yang sangat terbatas, yang terdiri dari kerabat dekat dan pengawal pribadi yang terikat sumpah setia. Dalam bayang-bayang pelarian inilah sang mantan presiden yang tadinya terbiasa mengatur strategi perang dari markas Mekah kini harus hidup berpindah-pindah tempat sembari menyaksikan negaranya jatuh sepenuhnya ke tangan pasukan pendudukan asing. Menghilangnya Saddam Hussein dan lingkaran utamanya memaksa Badan Intelijen Pertahanan AS memutar otak. Mereka kemudian menerbitkan sebuah dek kartu remi berisi foto dan nama 55 buronan paling dicari dari rezim Irak. Saddam ditaruh di posisi paling puncak sebagai kartu as sekop, sementara dua putranya, Uday dan Qusay, memegang kartu as lainnya. Tujuannya sederhana, agar setiap prajurit di lapangan bisa mengenali wajah-wajah target utama ini dengan cepat. Namun mengenali wajah sama sekali tidak berguna jika lokasi target tidak diketahui. Awalnya, pasukan AS mengandalkan teknologi sadap sinyal canggih untuk melacak komunikasi elektronik. Sayangnya, strategi modern ini momental menghadapi Saddam. Sang mantan presiden sadar betul bahaya teknologi, sehingga ia melarang keras penggunaan telepon genggam, radio, maupun satelit di sekitarnya. Sebagai gantinya, Saddam menjalankan komunikasi verbal lewat rantai kurir manusia yang tertutup rapat. Rantai kurir ini terbentuk dengan struktur piramid terbalik yang sangat ketat. Saddam hanya berkomunikasi dengan satu atau dua orang kepercayaannya di tingkat atas, yang kemudian meneruskan pesan ke kurir tingkat bawah secara bertahap. Dengan metode ini, kurir di tingkat bawah tidak akan pernah tahu di mana posisi pasti Saddam bersembunyi. Sadar pelacakan sinyal mengalami kebuntuan, intelijen militer AS mengubah taktik secara drastis dengan menerapkan analis jaringan sosial. Mereka tidak lagi membuang waktu memburu jenderal atau menteri politik yang ada di daftar kartu remi, melainkan mulai memetakan silsilah keluarga, ikatan kesukuan, hingga jaringan persahabatan masa kecil Saddam di wilayah Tikrit. Fokus pencarian dialihkan sepenuhnya kepada orang-orang di balik layar, pengawal pribadi, sopir, dan kerabat klan Al-Abu Nasir yang mengabdi secara personal kepada Saddam. Intelijen AS meyakini bahwa kunci untuk membongkar posisi AS tidak berada pada pejabat tinggi rezim, melainkan pada para kurir di lingkaran terdalam yang memegang akses langsung ke tempat persembunyian sang mantan presiden. Perubahan taktik intelijen dari pelacakan sinyal ke pemetaan jaringan manusia mulai membuahkan hasil pada pertengahan 2003. Tim intelijen gabungan dan pasukan khusus Amerika Serikat mulai menangkap satu persatu anggota jaringan pendukung Saddam di sekitar Tikrit. Dari ratusan interogasi dan penggerbekan rumah aman, muncul satu nama yang berulang kali disebut sebagai sosok paling krusial dalam rantai pelarian sang mantan presiden, Muhammad Ibrahim Omar Al-Muslid. Muhammad Ibrahim bukanlah seorang jenderal berbintang atau pejabat terpandang di pemerintahan, melainkan tangan kanan dan kepala pengawal pribadi Saddam dari klan Al-Abu Nasir. Ia adalah sosok yang mengatur seluruh logistik, pergerakan, dan pesan rahasia Saddam selama persembunyian. Intelijen AS menyadari bahwa Muhammad Ibrahim adalah satu-satunya orang yang tahu secara presisi di mana lokasi Saddam berada pada setiap detiknya. Selama berbulan-bulan, Muhammad Ibrahim bergerak seperti hantu. Ia selalu berhasil lolos dari penggerbekan karena mengubah lokasi tinggalnya setiap beberapa jam dan menggunakan identitas palsu. Namun, tekanan dari operasi pemburu yang tak henti-henti akhirnya mencapai titik puncak pada bulan Desember 2003. Melalui pemantauan ketat terhadap silsilah keluarganya,
intelijen AS berhasil mengidentifikasi dan menangkap beberapa kerabat dekat Ibrahim di Tikrit. Petunjuk dari kerabat tersebut mengarahkan tim khusus ke sebuah rumah aman di ibu kota pada malam tanggal 12 Desember 2003. Dalam sebuah penggerebekan mendadak dan presisi di Baghdad, pasukan khusus berhasil membekuk Muhammad Ibrahim Omar Al-Muslid tanpa sempat melakukan perlawanan. Penangkapan Ibrahim menjadi titik balik paling kritis dalam seluruh perburuan ini. Di bawah interogasi insentif dan taktis selama beberapa jam berikutnya, Ibrahim yang awalnya bungkam akhirnya runtuh. Ia mengakui perannya dan memintakan jaringan persembunyian terakhir digunakan untuk menyembunyikan sang mantan presiden. Sebelum fajar menyisir di tanggal 13 Desember 2003, Ibrahim memberikan rincian yang sangat spesifik, sebuah lokasi pertanian terpencil di pinggiran kota Adaul, sekitar 15 km di selatan Tikrit. Informasi yang telah dicari selama 9 bulan itu akhirnya didapatkan, dan perintah untuk mengeksekusi penggerebekan langsung diterbitkan hari itu juga. Berbekal pengakuan dan petunjuk presisi dari Muhammad Ibrahim, Komando Militer Amerika Serikat bergerak cepat tanpa mengulur waktu. Pada tanggal 13 Desember 2003, sekitar pukul 10 malam waktu setempat, sebuah operasi taktis bersandi Operasi Red Dawn secara resmi diluncurkan. Nama operasi ini diambil dari judul film aksi layar lebar tahun 1984 tentang perlawanan gerilya. Kekuatan tempur utama yang dikerahkan dalam penyerbuan ini berjumlah lebih dari 600 personal yang terdiri dari pasukan khusus gabungan. Pasukan ini menyegel seluruh akses masuk dan keluar di kawasan perdesaan Adaun untuk memastikan target tidak memiliki celah untuk meloloskan diri. Penyergapan difokuskan pada 2 titik lokasi spesifik di dalam kompleks pertanian terpencil yang diberi nama sandi Wolverine 1 dan Wolverine 2. Pasukan khusus bergerak menyisir area gubuk tanah liat, kandang ternak, dan perkebunan jeruk di sekitarnya. Namun pada pencarian awal, para prajurit cepat mengalami kebingungan karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan manusia atau fasilitas persembunyian yang layak di atas permukaan tanah. Situasi berbalik ketika seorang prajurit jeli memeriksa bagian luar di balik gubuk tanah liat yang dipenuhi tumpukan sampah, puing kayu, dan pasir. Setelah sampah dan kain karpet penutup disingkirkan, terkuaklah sebuah penutup dari bahan gabus tebal buatan tangan. Di balik penutup itu, tersembunyi sebuah lubang sempit berukuran panjang 1,8 meter, lebar 2,5 meter, dan kedalaman sekitar 1,8 meter. Sebuah struktur yang dikenal sebagai spider hole. Lubang tanah buatan tersebut dilengkapi dengan pipa saluran udara rakitan dan kipas angin kecil agar penghuninya tetap bisa bernapas di bawah tanah. Di tempat yang sempit, gelap, dan sangat terisolasi inilah jalan pelarian sang mantan diktator akhirnya terbentur pada titik paling akhir. Melihat adanya penutup spider hole yang mencurigakan di balik tumpukan sampah, para prajurit task force bantuan langsung mengambil posisi tempur dan mengepung lubang tersebut dengan senjata terkokang. Khawatir ada pembunuh diri atau perlawanan bersenjata di dalam tanah, tim serbu bersiap melempar granat untuk melumpuhkan isi lubang. Sebelum granat dilemparkan, tiba-tiba penutup gabus terangkat dari tanah dan 2 tangan terangkat ke atas. Dari kegelapan lubang sempit itu, muncul sosok pria tua bertubuh kurus dengan rambut kekuningan yang berantakan dan janggut tebal yang tidak terawat. Pria tersebut menatap para prajurit Amerika yang mengarahkan moncong senjata tepat ke wajahnya. Pria itu kemudian berucap dalam bahasa Inggris sederhana, "Nama saya Saddam Hussein, saya adalah presiden Irak dan saya ingin bernegosiasi." Salah satu prajurit Amerika di lokasi menyambut ucapan tersebut dengan jawaban singkat yang sangat dingin, "Salam dari Presiden Bush." Tanpa ada satu tembakan pun dilepaskan, Saddam Hussein ditarik keluar dari dalam tanah pada pukul 20.30 waktu setempat. Meski saat ditangkap ia mengantongi sebuah pistol Glock 18 dan 2 senapan AK-47 serta uang tunai pecahan $100 senilai 750.000 di dalam tasnya. Sang mantan penguasa yang dulunya dikenal pantang menyerah itu memilih untuk pasrah total tanpa perlawanan.
dan diterbangkan ke pangkalan udara terdekat untuk menjalani pemeriksaan medis awal serta verifikasi identitas DNA. Keesokan harinya tanggal 14 Desember 2003, Administrator Sipil Amerika Serikat untuk Irak, Paul Bomer, berdiri di depan ratusan wartawan internasional di Baghdad dan mengucapkan kalimat ikonis yang langsung mengguncang dunia. Ladies and gentlemen, we got him. Hadirin sekalian, kita berhasil menangkapnya. Berakhirnya operasi Red Dawn dan tertangkapnya Saddam Hussein membawa dampak psikologis dan politik yang sangat luas, baik bagi masyarakat Irak maupun dunia internasional. Secara simbolis, penangkapan ini meruntuhkan sisa-sisa mitos ketakutan akan kembalinya rezim Partai Ba'ath yang telah membayangi Irak selama puluhan tahun. Pemerintah transisi Irak bersama koalisi internasional kemudian membentuk pengadilan khusus Irak atau Iraqi Special Tribunal untuk mengadili Saddam. Ia dijerat dengan berbagai dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembantaian warga Syiah dijual pada tahun 1982 dan kampanye penumbasan etnis Kurdi yang dikenal sebagai Operasi Anfal. Setelah proses persidangan yang panjang dan menjadi sorotan publik global, Saddam Hussein dinyatakan guilty dan dijatuhi hukuman mati yang dieksekusi pada tanggal 30 Desember 2006. Namun di luar aspek hukum, penangkapan dan kematian Saddam Hussein tidak secara otomatis membawa kedamaian di Irak. Hilangnya figur otoriter yang selama ini mencekram negara tersebut justru menciptakan kekosongan kekuasaan yang parah. Konflik sektarian antara kelompok Sunnah dan Syiah pecah di berbagai kota, sementara kelompok pemberontak dan milisi radikal mulai bermunculan memanfaatkan situasi yang tidak stabil. Operasi Red Dawn kini dikenang dalam sejarah militer sebagai salah satu keberhasilan terbesar dalam kombinasi intelijen jaringan manusia dan operasi taktis berskala besar. Di sisi lain, perburuan ini menjadi bukti nyata bagaimana perjalanan hidup seseorang penguasa absolut yang pernah menggenggam kendali penuh atas sebuah negara pada akhirnya harus terpojok dan menyerah di dalam lubang gelap tanah kelahirannya sendiri. Terima kasih yang telah menyimak alur sejarah perburuan panjang Operasi Red Dawn hingga tuntas. Kisah jatuhnya para penguasa dan dinamika konflik geopolitik dunia selalu memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana kekuasaan, strategi intelijen, dan takdir manusia saling bersinggungan di panggung sejarah. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang sejarah dunia, rahasia geopolitik, serta konflik global, pastikan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk berikan like dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.